Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Afrianis Mandela. Saya Dinda Fatma Nabila. Saya Retno Landari. Di sini kami akan membuat video ujian akhir semester kami dalam mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Pendidikan. Nah, pada kali ini kami akan mewawancarai salah seorang guru untuk membahas tentang KTSP, program mingguan, serta RPPH. Enjoy the video! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu Ibu di sore hari ini, Bu. Perkenalkan, saya Afrianis Mandela. Saya Dinda Fatma Nabila. Saya Retno Landari. Kami dari mahasiswa jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini dari UIN Mahmud Yunus, Bu. Maksud dan tujuan kami menghubungi Ibu untuk mewawancarai Ibu sebagaimana sepengetahuan kami tentang KTSP, khususnya dari Prosem, RPPM dan RPPH, Bu. Mungkin di sini saya meminta kesediaan Ibu terlebih dahulu, Bu. Ya, baik, silakan. Baik, Bu. Terima kasih sebelumnya, Bu. Di sini mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu guna dari kurikulum. Nah, kurikulum itu sebagai acuan atau pedoman sebagai guru untuk melaksanakan perencanaan pembelajaran nantinya, Bu. Nah, untuk menyusun KTSP itu acuannya itu pada nomor Permendikbud nomor 423 2014, dan untuk STTPA-nya itu, Bu, dari nomor 172 tahun 2014, Bu. Nah, Bu, mungkin selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Di dalam KTSP itu ada program tahunan, Prosem, RPPH dan RPPM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bu. Lalu untuk program tahunan itu, Bu, kan biasanya berisi program lembaga dan waktu pelaksanaan. Nah, di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan, Bu, sepemahaman kami mengenai program tahunan, Bu. Nah, program tahunan itu, Bu, berisi tentang program lembaga dan waktu pelaksanaan. Di dalam program lembaga ini berisi tentang rapat guru, pelaksanaan rapat orang tua, kemudian pembagian rapor dan sebagainya. Nah, sedangkan waktu pelaksanaan itu untuk menjelaskan waktu pelaksanaan dari kegiatan yang akan diadakan itu, Bu. Selanjutnya mungkin Prosem. Baik, Prosem itu berisi tentang tema, subtema, subsubtema, alokasi waktu, pengembangan atau KD, yaitu lalu perencanaan tema. Sedikit menjelaskan pemahaman kami mengenai Prosem ini, Bu. Nah, di dalam Prosem ini tentunya juga ada dua Prosem. Yang pertama itu program semester 1 dan program semester 2. Nah, di dalam satu semester itu terdiri dari 17 minggu. Dan untuk tema-temanya itu nanti disesuaikan dengan spesifik sekolahnya, kebutuhan sekolahnya. Misal sekolahnya itu berada di pantai, berarti nanti sub-sub tema dan tema-tema yang akan dilaksanakan itu sesuai kebutuhan. Sedangkan kalau misalnya sekolah lembaga itu berada di sekitaran perbukitan, nanti temanya juga akan yang dekat dengan anak. Nah, di dalam Prosem ini tentunya juga ada tema, Bu. Nah, temanya ini dipilih oleh lembaga nantinya. Yang berkontribusi itu ada guru, kepala sekolah, dan tata usaha nantinya, Bu. Kemudian di dalam tema itu baru disusun subtemanya, Bu. Kemudian setelah subtemanya tersusunlah sub-subtemanya. Nah, langsung ada alokasi waktu. Kenapa ada alokasi waktu? Karena untuk menyelesaikan tema satu semester itu perlunya alokasi waktu, karena untuk anak TK ini tentunya belajarnya itu menggunakan kegiatan main. Seluruh pelajarannya itu bersifat bermain tentunya. Nah, alokasi waktu diutarakan itu untuk misal kalau temanya itu diri sendiri,
tidak mungkin kita mengirakan untuk mengenalkan diri sendiri itu seminggu, sedangkan anak-anak itu butuh waktu lama untuk mengenal apa itu. Misalnya kepala saja, mengenalkan mata, hidung, mulut itu tuh membutuhkan berapa waktu. Nah, itulah gunanya alokasi waktu, Bu. Nah, pengembangan ini maksudnya itu ada 7 pengembangan, itu ada fisik motorik, kognitif, kemudian bahasa, seni, dan fisik motorik, Bu. Nanti sesuai dengan Nilai subtemanya itu dibuat sebegitu akurat tidak, misalnya pengembangan kognitifnya ini terhadap subtema mata apakah sama apa tidak gitu, Bu. Kemudian ada KD. Kan KD itu, Bu, ada KD itu adalah penjelasan dari KI. Nah, Bu, dari KI itu ada 4, Bu. Ya kan, Bu? KI itu ada spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dari KI ini turun menjadi KD. Nah, untuk KI spiritual, KD-nya itu ada 2, Bu. Kemudian untuk KI sosial, KD-nya itu ada 14. Untuk KI pengetahuan itu KD-nya ada 15. Kemudian untuk keterampilan juga ada 15, Bu. Nah, untuk dari total KD dan dari KD tersebut 46, dan tidak mungkin semua KD itu dimasukkan ke dalam program yang akan kita laksanakan dalam RPPH nantinya, Bu. Nah, mungkin di sini kami akan memasukkan apa yang akan kami misalnya tema diri sendiri, KI satunya tentang spiritual, mungkin kita masukkan hanya satu tentang KD yang berkaitan dengan tema yang akan dilaksanakan, Bu. Nah, puncak temanya ini, Bu, tujuannya untuk kejelasan dari pembelajaran itu, Bu. Puncak dari temanya itu agar anak-anak itu mengerti, seperti puncak temanya rekreasi, misalnya membawa ke kebun binatang dan lain sebagainya, Bu. Kemudian ada RPPM. RPPM ini berisi subtema, KD, materi pembelajaran, dan kegiatan main. Mungkin sedikit menjelaskan tentang pemahaman kami terhadap RPPM, Bu. Nah, RPPM ini, Bu, turunan dari Prosem. Nah, dari Prosem yang sudah kita buat dari program semester 1, program semester 2 itu turun menjadi program mingguan. Kenapa? Karena itu untuk memperjelas kepada guru-guru yang akan mengajar bahwasanya untuk tema besok ini, minggu ini seperti ini, misalnya diri sendiri atau rekreasi atau rumah atau sebagainya, Bu. Nah, di dalam program mingguan ini terdiri dari subtema KD, materi pembelajaran, kegiatan main. Nah, yang subtemanya itu turun menjadi subtema yang sudah kami buat tadi, Bu, dan KD-nya juga sudah turun, yang dari Prosem itu turun menjadi RPPM, sudah disatu-satukan. Kemudian ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini disesuaikan juga dengan lembaga-lembaga PAUD yang akan mengerjakan dari KTSP-nya, Bu. Misalnya materi pembelajarannya itu sesuai dengan tema gitu, Bu. Kemudian kegiatan main. Di dalam pendidikan anak usia dini ini kegiatan main dalam satu hari itu minimal ada 4 kegiatan main gitu, Bu. Selanjutnya ada RPPH. Nah, di dalam RPPH ini, Bu, berisi tentang identitas, ada usia, semester, bulan, minggu, tema, subtema, subtema, hari, tanggal, kemudian ada penjelasan KD, tujuan pembelajaran, media, langkah kegiatan pembuka, isi, dan penutup. Kemudian ada model kegiatan, Bu. Nah, di dalam di RPPH ini, pemahaman kami terhadap RPPH ini, kami akan menjelaskan, Bu, seperti semester, gunanya usia, semester, tema, dan hari, tanggal. Usia itu di dalam pendidikan usia dini itu kan ada 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 4, 4 sampai 5, 5 sampai 6 gitu, Bu. Jadi gunanya RPPH dibuat biodata seperti itu biar tahu kita perkembangan dari masing-masing anak, Bu. Kemudian perkembangan dari semester anak ini perkembangannya bagaimana begitu, Bu.
Kemudian ada tema, subtema, dan subtema diserahkan juga di situ, Bu. Kemudian ada tanggalnya juga untuk merekap nilai-nilai perkembangan anaknya nantinya, Bu. Kemudian ada penjabaran KD. Dari KD-KD yang kami buat tadi, Bu, kami jabarkan sedetail mungkin untuk program pembelajaran besoknya, Bu. Jadi program harian ini nih untuk pelajaran besok yang akan kami berikan kepada anak, Bu. Kemudian di dalam pembelajar RPPH itu harus ada media pembelajarannya, Bu, agar anak-anak itu tidak monoton tentang belajar saja, Bu, tapi ada medianya gitu, Bu. Misalnya ada media yang membuat anak itu lebih tertarik belajar, kemudian termotivasi belajar dan tidak membosankan gitu, Bu. Kemudian ada langkah kegiatan pembuka, nah, Bu, terus isi penutup. Pembuka ini seperti awal baris berbaris, berdoa sebelum makan. Kemudian isinya itu pembelajaran yang bukan hanya pembelajaran saja, tapi ada kegiatan main yang sudah disebutkan, itu ada 4 kegiatan main. Kemudian ada penutupnya tentu tidak ditutup seperti biasa aja, ada nyanyi-nyanyinya juga, nah, Bu. Terus ada model kegiatan. Nah, di dalam model kegiatan ini, Bu, ada berbagai macam kegiatan, ada model area, model sudut, sentra, dan kelompok, Bu. Tapi di masing-masing model ini, Bu, yang banyak digunakan itu model kelompok, Bu. Mungkin hanya itu pemahaman kami terhadap KTSP dan tentang program tahunan, prosem, RPPM, dan RPPH, Bu. Untuk pengembangan tadi yang Saudari Afriane jelaskan, tadi sedikit mungkin lupa, karena di pengembangan tersebut ada psikomotorik. Yang pertama itu ada 6. 6 itu nilai agama dan moral. Tadi Ananda Yane lupa mungkin menyebutkan. Kemudian ada apa lagi tadi? Kognitif, psikomotorik, kemudian bahasa, kemudian seni, dan sosial emosional. Nah, tadi Ananda Yani menjelaskan, bukan menyebutkan, tadi mungkin lupa kalau di dalam segi pengembangan tadi ada 7 ya. Itu tuh yang pertama ada 6, namanya itu nilai, agama, dan moral. Tadi tuh tentang apa nih? Pengembangan. Kemudian tadi Saudari Ananda Yani tadi menjelaskan bahwa di rencana di RPPM, ya kan? RPPM kan? RPPH. Nah, RPPM mingguan. Jadi tadi kemudian, kokatnya pas di kemudian ya. Kemudian pada penjelasan Ananda Yani tadi yang RPPM itu terdiri dari semester, kemudian minggu, kelompok, usia, hari, tanggal, alokasi waktu dalam seminggu itu, kemudian topik. Nah, tadi Ananda Yani lupa menyebutkan di dalamnya, yaitu ada juga tujuan kegiatan. Nanti di dalam RPPM 1 minggu tersebut, misalnya Ananda bertiga, misalnya membuat subtema tentang atau topik tentang silaturahmi. Nah, itu tuh juga dijelaskan tujuan kegiatannya seperti apa, seperti itu ya. Baik, Bu. Untuk penjelasan Ananda bertiga itu sudah baik dan sudah jelas. Mungkin tadi untuk yang lupa untuk bisa diperbaiki lagi. Baik, Bu. Ada mungkin Ananda ada yang ingin bertanya? Bu, izin bertanya, Bu. Kalau Ya, langkah kegiatan dalam pembelajaran itu apakah harus berbeda-beda atau memang harus satu aja gitu, Bu? Harinya. Pada setiap lembaga biasanya menyiapkan itu sama. Contohnya seperti hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis itu biasanya pembukaannya sama. Contohnya seperti memberikan salam, kemudian membaca surat pendek, kemudian berwudu untuk melaksanakan sholat duha. Biasanya seperti itu. Itu khusus untuk hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, kalau Jumat,
khusus Jumat itu biasanya berbeda dari hari-hari sebelumnya. Contohnya seperti memberikan salam, kemudian melaksanakan Jumat bersih, kemudian memeriksa kuku bagi kukunya yang panjang, seperti itu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya yang telah menjelaskan bagaimana turunan dari prosem, RPPM dan RPPH Bu. Semoga berbalas kebaikan untuk Ibu. Selamat sore Bu, terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.